dari posisi Iko mereka memang ngebuang semua inisiator untuk Arkehosi mereka buang mid laner-nya. Masih ada Xavier sebenarnya ya. Ya. Masih bisa dipakai. Untuk long range-nya ya. Dan wow, Barats dulu. ngambil Barats duluan. Barats kalau nggak ada kombinasi seperti hero heal atau support, masih tetap bisa atau enggak? Bisa kemarin terlihat sebenarnya ya. Karena Barats yang dipakai kalau memang di depannya dia bisa inisiasi di panjang teamfight itu bagus. Karena kalau seingatku kemarin ada Baratsnya di depannya itu ada Kaja. Kajanya tarik, Xaviernya kasih Mystic Field. Jadi berantem dalam Mystic Field. Oke, menarik banget ya. Dan sebenarnya ya untuk satu pick terakhir masih lumayan bisa difleksibelin juga sih sama teman-teman dari Eko sendiri ya. Dan kita melihat di mana dua pick langsung nih untuk RRQ. Albert dengan jungle-nya. Apakah menggunakan fighter atau menggunakan assassin? Sebenarnya ini bentar sih dari Eko. Mereka tahu kemungkinan Hilda bisa di-pick oleh Arkehosi. Mereka nggak mau ambil assassin yang bareng. Mereka lebih ke arah yang bisa nahan dia di depan dan tentunya Martis. Bersama dengan lapu-lapu. Berarti ini Grok yang akan berada di posisi roamer. Ya ini pola permainannya mungkin hampir sama ya. Dimana ada Barats, Yuzo, Kadita yang dipakai ternyata. Untuk satu bawah source burst damage. Bukan Xavier ya? Iya bukan Xavier. Jadi mereka langsung pengen instant. Mungkin ke arah Clay ya. Karena Clay yang paling bisa buat dicari. Tapi menarik ya, memang Kadita sendiri ini bisa nge-counternya secara nggak langsung Om. Karena ketika real world manipulation, dia bebas banget nih untuk maju dengan nantinya rock wave-nya. Dan kita tahu lah damage dari Kadita sendiri. Kemungkinan Kaditanya bisa aja ditaruh di mid lane. Walaupun memang bisa fleksibel Kaja sama Kaditanya. Sistemnya mungkin lebih ke arah kayak dua roamer mungkin ya. Betul. Dua nomor yang memang bisa dipakai ya. Ada Kajanya. Let's see, mari kita berikan dukungan terbaik untuk tim Indonesia. Betul, saat Indonesia mari kita spam langsung di kolom komentar. Kita melihat semua dukungan yang sudah berada di area venue. Lihat dan bahkan di Watch Party Outdoor. Halo Watch Party Outdoor. Halo Outdoor. Wow, rame banget tentunya. Semuanya udah siap mendukung tim dari RRQ Hosi yang membawa nama harum Indonesia. So kita bakal melihat seperti apa untuk di game yang pertama. Match lower bracket final. Harapan untuk tim Indonesia RRQ Hosi melawan Eko Filipina dengan draft seperti yang sudah kita lihat tentunya. Wow. Ini dia. Dukungan yang benar-benar luar biasa dan Albert dengan pick dari Martis yang dengan bisa dibilang mungkin imunnya ini ya. Yap. Yang bisa ngebantu dari segi team fight-nya. Apalagi ngincer ke arah backline dari pemain-pemain Eko nih. Menurut aku juga perlu diwaspadai untuk posisi dari seorang Benny Kitty. Ya, dari Eko mereka langsung ngebersihin cepat ya di bagian tengah karena mereka ingin mobilitas, mereka ingin untuk mengganggu arah dari goldnya karena semakin cepat Matrix jadi semakin sakit nantinya untuk damage dari Skylar di early game. Ya, dan Benny Kitty masih memberikan pressure di area atasnya Skylar. Harus bermain agak sedikit lebih sabar karena ini babysitnya yang dibawakan oleh Finn. Di area atasnya Yawi belum bisa mendapatkan level 4 terlebih dahulu. Jadi sepertinya dari kedua belah tim akan sedikit bermain lebih pasif. Hanya memberikan pop damage aja Clay. Harus menjaga sedikit tempo di area mid-nya supaya tidak terpick off. Tapi sementara terlihat bahwa Clay-nya ini tinggal sendiri. Dan kini itu dia sibuk untuk membuka fusion di bagian lain. Dan Sunford dengan Petrify-nya sudah ke bait. Tidak ada Petrify untuk gitar Sudah menit mulai kedua. dipakai ya. Tapi setidaknya itu bakal ngusir aja sih pergerakan dari pemain-pemain RRQ Hosi. Dan Kaltiji udah mendapatkan pasif big guy-nya Yawi. Masih di level 2. Sementara kali ini dari Sanjiku tidak akan bermain terlalu agresif. Dua Petrify di tangan Eko Filipina. Ini yang harus diwaspadai karena RRQ mereka nggak bawa Purify sama sekali. Benar, dan juga pastinya yang lebih membuat Eko bisa memberikan pressure adalah bagaimana mereka menekan. Ini agar Clay-nya nggak jalan kemana-mana, ditahan di mid lane sedemikian rupa. Ya. Jadi bantuan ke goldnya lebih tipis dari harus mengandalkan roamernya. Jadi untuk setup di turtle-nya bisa diambil oleh Eko nantinya. Oke, sementara dari pemain-pemain RQC mereka mau mencoba melawan konten satu buah lane breaker form dari seorang Sanford tapi Kaltiji berhasil untuk mendapatkan tapi ditukarkan dengan first blood. Main Phoenix masih dapatkan oleh Seven. Tapi mau lebih timpatnya kali ini Petrify-nya connect dan Finn harus tumbang. Di tangan seorang Sanford ditukarkan Clay. Pertukaran 2 untuk 1 kali ini. Wow. Tim RRQ mereka kehilangan kesempatan untuk mendapatkan objektif turtle. Cukup komit sih pergerakan dari Eko sendiri menurunkan 4 pemain di arah turtle tadi. Berhasil dapetin hasilnya maksimal namun kali ini top lane Zaman Force sudah ke-trigger juga dan flicker dari Skylar mau tidak mau harus dikeluarkan. Ya, dan dari kedua, XP dan juga Golden bagi RP Host, mereka menggunakan Fury's Hammer mengincar untuk physical penetration. What? Oh no, Yawi.
Ini emang ngeselin sih. Kaja tuh ngeselin dengan Ring of Honor-nya ke bawah. Iya, dan itu kerugian yang mahal ya, terutama untuk jungle yang tercuri purple buff-nya yang kedua lagi. Dan kita tahu bagaimana di 5 menit awal ini jungle sangat bergantung dari Chris. Ya, tapi mencoba untuk mendapatkan trade terlebih dahulu dari Arki Hoshi. Mereka pressure kembali di area atasnya. Benny QT yang bakal coba di-press terlebih dahulu. Sementara R7 di area bawah mencoba untuk menahan Sunford dengan satu buah Bravers Fighter. Dan ada statistik gimana Eko menjadi pemegang pertama untuk total secure ya. Bermain lebih objektif untuk Eko Filipin. Banyak banget turtle isi 35 turtle ya dari sepanjang M4 itu angka yang tinggi banget. Dan kalau kita lihat di arah bottom lane Petrify bahkan dari Sunford di commit habis. R7 harus tumbang. Burst damage yang begitu perih dari Eko. Tapi kali ini Albert mencoba untuk menahan. Di area bawahnya terlebih dahulu satu buah Black Dragon Form di pop up. Untuk kabur terlebih dahulu dari seorang Sunford. Tidak mau mengambil resiko untuk teamfight dengan Albert di area bawah. Ya, dan mau gak mau di sini di gold lane Skylar ini harus dibebisin oleh Finn karena serangan yang dibangun. Ini lihat bagaimana Clay-nya nggak bisa bantu sama sekali buat di atas karena dari minion tengahnya selalu di-clear cepat. Jadi mau gak mau dia stay di sana untuk dapetin XP dan juga level. Ini mungkin rotasinya dari Arkeologi harus lebih gimana caranya memprioritaskan biar Skylar-nya dapetin space yang cukup banyak untuk farmnya. Karena Benny QT pun sadar akan hal tersebut. Mereka nggak bawa marksman, mereka memang bawa Harit yang dimana late game juga perih banget dengan beberapa item magicalnya. Tapi tentunya kali ini Kartizi dan Nolas Welcome dibuka. Dan bahkan burst damage dari seorang Sanji. Melapar dari belakang tapi total slain. Bain Phoenix berhasil diamankan tapi Yawi tumbang kali ini Albert. Berhasil dapetin double kill ke arah Kartizi. Dua pemain hilang ditukarkan dengan satu turtle objektif untuk Eko Filipin. Wah ini dampak yang lumayan besar nih karena Eko butuh banget Yuzong ketika dia mau kontes ke arah turtle. Oke, turtle-nya masih bisa didapatkan namun ada dua member juga yang ditumbangkan. Salah satunya adalah Kanzi. Yang ini penting banget, pattern jungle-nya akan sedikit terhambat walaupun Benny QT nggak tumbang. Dan untuk Skylar, menurutku selama dia nggak tumbang, nggak ada masalah di gold lane. Oh benar, tapi Sengsen tadi ya, dia bisa diculik karena adanya Sanji juga. Sanji yang selalu hilang dari minimap dan kalau memang harus dibuka dari area-area rumputnya. Ini sangat-sangat mengandalkan Finn. Dan Finn juga, kalau dia buka, itu kalau ada si Kajanya, ada Divine Judgment yang siap buat narik Finn kapanpun juga. Iya, dan yang ngeselin ya, yang mengerikan dari Eko ini adalah dua Petrify yang tiba-tiba bisa datang. Ya. Dari seorang Sunford dan juga Sanji. Ya dan mari kita lihat, Sabar terlebih dahulu, Yawi. Benar-benar udah di-expect oleh seorang Skylar, tapi itu mahal banget. Dipaksa menggunakan satu buah flickernya untuk mundur daripada ke pick off oleh seorang Yawi. Oh charge, harus mengejar ke arah Benny QT. Masih bisa selamat dan tadi defense adjustment-nya cooldown om. Bisa di-dodge dengan flicker. Oke, bisa ternyata. Dan untuk tim fight seperti ini ya, tim fight jangka panjang, kalau TC dia sudah punya Radiant Armor. Dia sustain dan dia respect. Dia Radiant Armor, dia bukan lebih fokus untuk dapetin still light, misal atau bahkan dengan anti kuras untuk first itemnya. Karena dia tahu di early game yang bisa ngasih damage to the dia ini adalah Clay. Iya, dan next objektifnya ini berada di atas. Jadi pemain-pemain dari Eko mereka akan main dari area sekitar mid menuju ke area atas, ke area river dari turtle objektif yang ketiga. Sementara Arkew mereka harus sudah mulai siap untuk menjawab inisiasi yang bisa aja dibuka oleh Eko Filipin. Bahkan 3 member nih yang diturunkan ke arah gold lane. Mereka siap banget untuk fight. Tapi RRQ juga nggak kalah siap. Namun di bottom lane ternyata Rockwave lagi-lagi R7 yang menjadi korban. Ngeselin banget combo Sunford dan juga Sanji. Berkali-kali kita lihat R7 menjadi korban kedua kalinya. Dan dengan adanya turtle yang sudah mulai di-poke kali ini. Yawi maju dengan satu buah dipanjas namun Clay bakal coba ditabrak dengan seorang Sunford. Kali baik dari formnya di pop up. Alba mencoba untuk bertahan tapi kali ini Sanji menahan dari area midnya. Sehingga membuat Eko Filipin mereka bisa mendapatkan turtle selain Benin Phoenix untuk yang ketiga kalinya. Oh no, harus reset terlebih dahulu. RRQ nggak boleh ngikutin ritme permainan yang sudah dibuat sama Eko sendiri. Sanji selalu berani untuk melakukan trapping. Ketika mereka turun ke arah bottom lane, dua Petrify pun ready untuk dikomit demi mendapatkan kill ke arah R7. Ya, dan jalan Sunford ini selalu bisa masuk dari belakang juga. Yuzong dia, timingnya dia masuk, itu selalu bisa memberikan impact besar untuk tim Eko. Ini informasinya harus benar-benar pasti dari arah Kiyoshi karena R7 yang mungkin bisa jadi target bulan-bulanan dari Eko Filipin. Ini cukup bahaya, tapi Finn coba untuk wild charge maju mengusir pergerakan dari Sunford dan Skylar. Sepertinya harus bertukar lane terlebih dahulu karena sudah kehilangan turret juga tadi di area atasnya. Sehingga akan bermain lebih aman kali ini di area bawah. Tapi sudah melakukan rotasi terlebih dahulu. Nunggu siapa yang bisa diculik terlebih dahulu. Skylar sepertinya akan menjadi
target tujuan. Satu buah Detoness Welcome. Berhasil ditahan terlebih dahulu oleh Kartizi. Menarik ke arah Skylar. Lihat Yawi mencoba untuk melakukan conceal. Tapi Skylar berhasil mundur dengan cukup selamat. Wow, mereka nge-zoning doang sih tadi. Mereka mau outer turret yang ada di bottom lane. Dan sekarang sudah didapatkan. Vision yang dimiliki oleh Echo sendiri akan lebih luas nih. Tengahnya udah hancur dan invasi jungle mungkin aja dilakukan. Ya, tapi itu adalah 5-man rotation yang dilakukan oleh Echo. Mereka standby di bawah di area dari Orange Buff. Oke, tapi Kartizi tertangkap kali ini momen manipulation di pop up oleh seorang Clay. Sanji mulai datang dari area backline ini, satu buah burst dari seorang Sanji. Menumbangkan Clay kali ini, sementara pemain-pemain dari Echo juga kehilangan Kartizi. Pertukaran 1-1. Sejauh ini dari landingnya ini masih bisa dipegang oleh Echo Filipin dengan perbedaan network yang bisa kita bilang cukup jauh di menit ke-8 kali ini. Ya, 4.500 gold difference dan Kartizi respect 4 physical damager, ada anti-ciras di sana untuk next item setelah hadiah armor. Dan misalnya untuk Haritnya dia udah menjadi full damage semua dari Gila. Kaditanya full damage dan Haritnya juga full damage, jadi bahaya banget ya. Dan kita tahu bagaimana untuk tim Echo, Kadita ini adalah hero yang selalu berada di dalam rumput. Jadi butuh banget yang namanya Athena Shield juga, misal di roamer dari Archivos. Ya, dan mereka nggak bisa sembarangan untuk nyebrang sih. Lihat posisi dari Echo Filipin, mereka udah diam, siap-siap untuk nyurik siapa yang bisa sembarangan lewat masuk ke area rivernya. Dan kalau misalkan kita lihat dari ekonomi sekarang juga ini nggak bagus. RRQ nggak boleh terburu-buru. Dengan kalahnya sekitar 4.000 kurang lebih. Ini bisa banget nih nanti counter initiate ataupun bahkan Echo yang melakukan initiate terlebih dahulu. Pilihan yang terbaik adalah Skylar yang melakukan split push di bagian top lane. Ini udah pilihan terbaik untuk RRQ sekarang. Iya, ini cukup jauh. Arah Chelsea mereka harus tahan dulu, mungkin coba paksain Echo Filipin untuk nge-cancel Lord yang sudah mulai dipok karena posisi Skylar jauh dan dikejar sama seorang Sanford di area atas. Benny Cutie ngebuka satu buah zaman force kali ini mengusir pergerakan pemain-pemain RQ. Hoshi dan Kartizi masih dengan pop Lordnya kali ini, sementara Yawi panjang punya connect. Cara seorang pindah tumbang kali ini, dua pemain dari tim Indonesia harus hilang begitu saja. Albert mencoba untuk menaklukkan di area depannya, satu buah remote manipulation dari seorang Clay Sanford. Ditahan di area depannya tapi dia terus welcome dari seorang Kartizi mencoba melakukan R7 dan Albert mencoba untuk bertahan tapi Sanford pun tidak tumbang. R7 terpaksa flicker mundur dan kali Sanji berhasil untuk menumbangkan R7 dan Albert. Tipis banget masih bisa survive namun harus menukarkan dengan satu buah Lord Slate by UBS Gold di tangan Echo Filipin. Oke, memang dengan posisi yang tadi nggak enak banget untuk RRQ sendiri. Dimana Skylarnya udah tumbang di arah top lane. Terus Yuzongnya udah datang juga. Dan Albert udah nahan dari Asura-Aura. Mortal Coil udah ditahan banget. Namun sayangnya dimajuin sama Yawi. Dan walaupun defense judgment dikeluarkan oleh Finn ke arah Finn tadi. Tapi itu belum cukup nih untuk membuat Albert bisa maju ke kontes ke arah Lordnya. Ya, dan bahkan Sanford dia masih in-regen lagi, tidak perlu untuk balik ya langsung ke belakang. Dan iya, Hoshi sekarang mereka harus bisa melakukan defensifnya dengan adanya bagian yang dipakai oleh ngedelay setidaknya mungkin pergerakan dari pemain-pemain Echo untuk langsung menabrak. Karena ini masih Lord di bawah menit yang ke-12. Mungkin best turret bisa hilang satu lah atau dua maksimal ya. Ini R7 sama Clay lagi bikin ke arah Athena Shield ya. Sementara sejauh ini yang megang baru Finn aja. Dan Lord kali ini sudah mulai masuk ke area base di area bawah. Di atas dan Nanton mencoba untuk mencuri lagi Skylar yang terpisah dari kawanan pemain RQ Hoshi kali ini. Harus hilang terlebih dahulu. 3 landing bakal coba dipush bersamaan oleh Echo Filipin dan Lord yang masih bisa ditahan Albert. Mencoba untuk menahan pergerakan pemain-pemain dari Echo Filipin di area atas dan tidak akan ada base turret yang pecah. Sementara Kartizi bakal memotong jalan minion di area bawah. Sembari RQ Hoshi mereka harus bermain lebih defensif. Sabar terlebih dahulu menunggu Skylar yang akan muncul dalam waktu 8 detik. Ya lagi-lagi dengan Lord pertama pastinya nggak boleh terburu-buru. Namun Conceal juga sudah digunakan barusan. Mau dipaksa. Echo Esport nggak mau mundur. Dia mau tetap melakukan pressure walaupun memang untuk mendapatkan satu best turret itu susah banget jujur. Ya, apalagi dengan ya Lord yang belum punya charge ya, belum enhance. Jadi masih bakal bisa ditahan oleh RQ Hoshi. Tapi ya mereka harus bayarkan dengan kehilangan seluruh inner bersama dengan outer turret dari RQ Hoshi sendiri. Ini gak ada yang instan bisa langsung narik juga sih dari Benar. RQ Hoshi untuk ke arah pemain-pemain Echo. Charge. Oh no, Yawi masih bisa mundur ternyata dengan dash-nya barusan. Lihat Sanford. Dan Sanford juga mengudara dengan Black Dragon Form namun tidak ada target yang optimal. Harus mundur kembali dari keduanya. Itu lihat naga terbang ke atas, udah langsung mundur sih. Ya, apalagi dari Sanfordnya dia udah di level 13 ya, dua level sama dengan R7 dengan lapu-lapunya dan perbedaan dari gap levelnya, gap itemnya juga 6.700 gold difference. Dengan Kadita, Clock of Destiny ada Genius bersama dengan Divine Glaive. Sekali saja dia menggunakan Rough Wave ini bakal dalam banget untuk kira-kira yang gak punya defensive item. Athena Shield, seperti ke arah Beatrix-nya
atau bahkan untuk ke Yves-nya juga dari Clay. Ya, posisinya mungkin dari Skylar yang perlu dijaga sih. Karena 2 kali dia terpick off sendirian. Itu yang justru jadi makanan dari Eko Filipin. Ya, mungkin satu kita notice adalah ketika ada yang jalan sendirian dari pemain Arkehosi, yang Iya. nyusul ke sana adalah Black Dragon Form. Karena dia punya tambahan movement speed dan juga dia bawa Petrify. Jadi solo kill memungkinkan untuk dilakukan kalau memang sendirian pemain dari Arkehosi. Iya, efek sisinya cukup. Skylar cuma punya 1 buah flicker untuk mundur. Escape akan untuk Skylar ini terbatas gitu loh. Iya, dan kalau misalkan lihat defensif, RRQ pun masih cukup kuat ya. Namun perbedaan gold nih yang semakin jauh lagi. Lord yang kedua udah spawn. Lordnya ini adalah Lord Enhance. Bisa nabrak. Ini bahaya banget untuk RRQ. Namun untuk kontes juga perlu setup yang cukup bagus. Iya, mereka tapi Finn masuk dengan 1 buah wild charge. Bersama Nafrikan Lagi Sanji down. tumbang. Kali ini 1 buah barrier mencoba untuk menahan pemain-pemain dari Eko. Dan Kartizi mencoba untuk mukul mundur pemain-pemain Arkehosi kali ini. Di cancel Lordnya. Sementara Yawi bersama Nameni Kitty sudah mulai terlihat. Di depan mata seorang Albert kali ini 5 melawan 4. Apakah pemain-pemain dari Konsil. Eko mau coba untuk memaksakan kali ini konsil dibuka. Yawi mencari target yang tepat untuk ditarik dengan Divine Judgment. Tapi Sanford sudah diprediksi dengan adanya pergerakan dari R7 kali ini di area midnya. Dipukul mundur terlebih dahulu. Tarik ulur Oh, no. Yawi dengan 1 buah barrier yang begitu baik dari seorang Finn mencoba untuk menahan Yawi. Tapi kali ini Skylar tumbang menjadi target utama dari seorang Sanford. Albert harus mundur bersama dengan seorang Finn. 1 ditukarkan 1. Memang sempat menyulik ke arah Sanji. Tapi 1 buah Divine Judgment lagi-lagi masih menjadi PR untuk tim Arkehosi. Ya, dan bahkan wild charge-nya pun dipakai untuk defensif, mau tidak mau. Sementara kan ini Lord yang terbuka sepertinya harus direlakan oleh teman-teman RRQ sendiri. Melihat posisi dari Sanji juga yang sedang melakukan trapping ke arah orange buff. Ini bakal cukup bahaya. Informasi bisa diberikan dan hati-hati pencurian dari orange buff-nya. Ya ini mau gak mau memang yang tadi harus ditahan juga karena Skylar memberi damage pertama buat Arkehosi ini tumbang. Jadi Skylar menjadi fokus ya untuk Eko. Begitu mereka dapetin Skylar mereka langsung tabrak habis-habisan juga karena mereka tahu mereka punya power. Kalau hanya mengandalkan Clay kan paling apa? Ice Queen One, Glowing One. Dia damage-nya ini bukan damage yang burst bener, tapi memang bisa memberikan efek sisi dan tapi Kartizi. Ini adalah Barats. Dengan big guy dia, otomatis dia juga punya resilience. Iya, dia punya defensif yang kuat juga di area Benar. depannya. Jadi garda terdepan dari Eko dan kali ini Lordnya yang sudah mulai masuk ke area base turret dari Arkehosi. Wildcard. Finn mencoba untuk menahan dengan 1 buah Tarik. wildcard tapi tarik. Winter Truncheon flicker mundur dari seorang Finn. Dan kali ini serangan force dibuka oleh seorang Benny Cutie. Mencoba untuk menahan Albert di area belakangnya. Sanford mengejar lagi-lagi ke arah seorang Skylar. Tapi Lordnya masih bisa ditahan tapi ternyata Skylar tumbang. Terkena efek dari seorang Sanford tapi ternyata Clay masih bisa mendapatkan trade tersebut. Oh, N7 S7. sama Persia pribadi tapi terkena Petrify. Dari seorang Sanji. Sanji ditahan. 1 buah barrier yang akan menyelamatkan hidup seorang Sanji. Ternyata Oh, Sanji sama jadi Force. terpick off. Tapi ternyata Albert tumbang begitu saja. Benny Cutie begitu bebas. Dan game pertama sepertinya tidak akan sedikit bisa ditahankah kali ini. Dari Arkehosi masih memiliki nyawa. Masih bisa melakukan defensif. Yawi. 1 buah Divine Judgment. Dan bahkan 1 buah burst. Dan oh my god. Dari RCB benar-benar coba ditahan di area depannya Clay. Mencoba untuk bertahan. Oh, no. Dan bahkan Benny Cutie akan memberikan game pertama untuk tim Eko Filipin. Meskipun kita sudah melihat defensif yang begitu berat dibawakan oleh tim Indonesia. Wow, 1-0 untuk Eko sendiri. Dan sebenarnya defensif yang dilakukan udah bagus banget tadi. Namun ketika warnya menjadi lebih chaos lagi, target yang udah tumbang duluan Skylar. Source damage utama dari RRQ yang tumbang pertama. Yang mengakibatkan akhirnya RRQ gak bisa memukul mundur dan akhirnya harus merelakan game pertama untuk Eko. Ini Benny Cutie-nya sih yang bebas banget tadi. Dan aku bisa mention Skylar-nya. Skylar menjadi target utama buat tim Eko. Mereka tahu powernya Skylar. Matrix-nya bebas, Ya. bisa dapat poin kill banyak. Ketika dia tumbang, gak ada lagi source damage di depan untuk Arkehosi.